Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Elvia Siswanti, perwakilan dari kelompok 12, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul Masa Transisi Neonatus. Baik, selanjutnya masa transisi neonatus itu ada 6, yaitu yang pertama bayi baru lahir normal, macam-macam refleks pada bayi, perubahan fisiologi pada bayi baru lahir, fisiologi bayi baru lahir, fisiologi neonatus, kasus dan pembahasan. Selanjutnya ada latar belakang. Bayi baru lahir normal adalah bayi lahir yang melewati masa penyesuaian pada minggu pertama kehidupannya. Sedangkan waktu di dalam uterus ibu bayi aman, hangat, dan makan dengan baik. Setelah lahir, bayi harus menyesuaikan pada pola untuk makan, bernapas, dan tetap hangat. Dewasa ini, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% kematian terjadi dalam periode neonatal. Oleh karena itu, upaya pemberian kesehatan bayi dimulai dari pembunuhan BBL dan akan menyebabkan kelainan-kelainan yang berakibat fatal bagi bayi. Misalnya, hipotermia dan pada BBL yang menyebabkan hipotesemia dan hipoglikemia. Dan banyak tak kurang pentingnya adalah pencegahan terhadap infeksi yang terdapat melalui tali pusat pada waktu pemotongan tali pusat. Selanjutnya ada bayi baru lahir normal. Bayi baru lahir normal adalah kemampuan sejumlah fungsi tubuh bayi yang bersifat esensial dan kompleks untuk berlangsungnya kehidupan bayi seperti pernapasan, denyut jantung, sirkulasi darah, dan refleks reflektif primitif seperti menghisap dan mencari puting susu. Pada waktu kelahiran, tubuh bayi baru lahir mengalami sejumlah adaptasi psikologi. Bayi memerlukan pemantauan ketat untuk menentukan masa transisi kehidupannya. Kehidupan luar uterus berlangsung baik. Bayi baru lahir juga membutuhkan asuhan yang dapat meningkatkan kesempatan untuknya menjalani masa transisi yang baik. Selanjutnya itu ada periode transisional. Yang pertama, periode pertama reaktivitas. Periode pertama reaktivitas ini berakhir pada 30 menit pertama setelah kelahiran. Karakteristik pada periode ini antara lain denyut nadi apikal berlangsung cepat dan irama tidak teratur. Frekuensi pernapasan mencapai 80 kali per menit. Pernapasan cuping hidung, ekspirasi menekur, dan adanya retaksi. Yang kedua itu ada fase tidur, di mana fase ini merupakan interval tidak responsif relatif atau fase tidur yang mulai dari 30 menit setelah periode pertama dan berakhir pada 2-4 jam. Karakteristik pada fase ini adalah frekuensi pernapasan dan denyut jantung menurun kembali ke nilai dasar. Warna kulit cenderung stabil, terdapat akrosionasis dan bisa terdengar bising usus. Yang ketiga yaitu ada periode kedua reaktivitas. Periode ini berakhir sekitar 4-5 jam setelah kelahiran. Karakteristik pada periode ini adalah bayi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Selanjutnya ada periode pasca transisional. Periode pasca transisional itu ada 3. Yang pertama, periode 1 reaktivitas 1, yaitu berlangsung selama 30 menit sampai bayi lahir. Yang kedua, periode 2 atau reaktivitas 2, yaitu berlangsung 2-5 jam setelah bayi lahir. Yang ketiga, periode 3 stabilisasi, yaitu berlangsung 12 jam sampai 24 jam setelah bayi lahir. Macam-macam refleks pada bayi. Yang pertama pada mata. Bagian pupil mata bila diberi cahaya normalnya akan mengecil. Memeriksa mata dengan oftalmoskop untuk melihat refleks merah. Jika tidak ada refleks tersebut, yaitu pupil berwarna putih, maka rujuk bayi langsung ke ahli mata. Periksa juga mata yang tak normal. Yang kedua, rotting refleks atau refleks mencari puting susu. Bayi akan menoleh ke arah di mana terjadi sentuhan pada pipinya. Bayi akan membuka mulutnya apabila bibirnya disentuh dan berusaha untuk menghisap benda yang disentuhkan tersebut. Yang ketiga ada grasp reflex. Bila jari kita menyentuh telapak tangan, maka jari-jarinya akan menggenggam dengan kuat. Yang keempat ada Babinski reflex. Yang kelima ada Moro reflex. Yang keenam ada tonic snacks reflex. Yang ketujuh swallowing reflex. Di mana swallowing reflex ini yaitu kumpulan asid di dalam mulut bayi mendesak otot-otot daerah mulut dan faring untuk mengaktifkan refleks menelan dan mendorong asid ke dalam lambung bayi. Ada perubahan fisiologi bayi baru lahir. Yang pertama ada perubahan metabolisme karbohidrat. Dalam waktu 2 jam setelah lahir, kadar gula darah tali pusat akan menurun. Energi tambahan yang diperlukan neonatus pada jam-jam pertama sesudah lahir diambil dari hasil metabolisme asam lemak, sehingga kadar gula darah dapat mencapai 120 mg sampai 100. Yang kedua yaitu perubahan suhu tubuh, di mana ketika bayi baru lahir, bayi berasa pada suhu lingkungan yang lebih rendah dari suhu di dalam rahim. Apabila bayi dibiarkan dalam suhu kamar, maka akan kehilangan panas, misal konveksi, evaporasi sebanyak 200 kg dan BB per menit, sedangkan produksi yang dihasilkan tubuh bayi hanya 1/100-nya. Keadaan ini menyebabkan penurunan suhu bayi sebanyak 2 derajat Celcius dalam waktu 15 menit.
Akibat suhu yang rendah, metabolisme jaringan meningkat dan kebutuhan O2 pun meningkat. G yaitu perubahan pernapasan. Selama dalam rahim, ibu janin mendapat O2 dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran gas melalui paru-paru bayi, rangsangan gas melalui paru-paru untuk gerakan pernapasan pertama, yaitu tekanan mekanik dari toraks pada saat melewati jalan lahir, menurunnya kadar pH O2 dan meningkatnya kadar pH CO2, merangsang komereseptor cohort. Yang selanjutnya, rangsangan dingin di daerah muka dapat merangsang pernapasan. Pernapasan pertama pada BBL normal dalam waktu 3 detik setelah persalinan. Lihat, yaitu perubahan struktur. Dengan berkembangnya paru-paru mengakibatkan tekanan O2 meningkat. Tekanan CO2 menurun. Hal ini mengakibatkan turunnya resistensi pembuluh darah paru-paru sebagian sehingga aliran darah ke pembuluh darah tersebut meningkat. Ada fisiologi neonatus. Itu ada sistem pernapasan. Itu dimana selama dalam uterus janin mendapat O2 dari pertukaran gas melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran O2 terjadi pada paru-paru. Tekanan mekanisme pernapasan pertama akibat adanya tekanan mekanis pada toraks waktu melewati jalan lahir, penurunan tekanan O2 dan kenaikan karbon dioksida merangsang. Itu selanjutnya, usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan alveoli selain adanya surfaktan adalah menarik napas dan mengeluarkan napas dengan menjerit sehingga O2 tertinggal di dalamnya. Selanjutnya ada lanjutannya. Yang pertama itu ada jantung dan sirkulasi darah. Di dalam rahim, darah kaya akan nutrisi dari plasenta masuk ke dalam tubuh janin melalui umbilikus. Sebagian besar masuk ke dalam kava inferior melalui ductus pensius aranti. Darah yang sel-sel tubuh miskin O2 serta penuh sisa pembakaran akan dialiri ke plasenta melalui arteri, umbilikus, dan seterusnya. Yang kedua, itu ada sistem saluran pernapasan. Pada kehamilan 4 bulan, pencernaan cukup terbentuk dan janin telah dapat menelan air ketuban dalam jumlah yang cukup banyak. Absorpsi air terjadi melalui hiukosa seluruh saluran pencernaan. Janin minum air ketuban dibuktikan dengan adanya mekonium. Itu ada hepar. Pada kehamilan 4 bulan, hepar mempunyai metabolisme hidrat, arang, dan glikogen cepat terpakai. Vitamin A dan D sudah tersimpan di hepar. Berfungsi hepar janin dalam kandungan dan segera setelah lahir masih dalam keadaan matur. Yang keempat, ada metabolisme. Metabolisme dibanding dengan ukuran tubuhnya, luas permukaan neonatus lebih besar daripada orang dewasa, sehingga metabolisme per kilogram berat badannya lebih besar. Pada jam pertama, energi didapatkan dari pembakaran karbohidrat dan pada akhir kedua berasal dari pembakaran lemak. Yang kelima, ada produksi panas. Apabila mengalami hipotermi, bayi mengadakan penyesuaian suhu, yaitu dengan cara pembakaran cadangan lemak yang memberikan lebih banyak energi daripada lemak biasanya. Yang keenam, kelenjar endokrin. Ada neonatus, kadang-kadang hormon yang didapatkan dari ibu masih berfungsi. Pengaruhnya dapat dilihat, misalnya pembesar kelenjar air susu pada bayi laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang adanya pengeluaran darah dari vagina dan menyerupai haid pada bayi perempuan. 7. Ada keseimbangan air fungsi ginjal. Tubuh neonatus mengandung relatif banyak air dan kadar natrium relatif lebih dari kalium. Bayi berumur 3 hari barulah ginjal mulai memproses ari yang dapat setelah lahir. Yang kedelapan, susunan saraf. Pada triwulan terakhir, hubungan antara saraf dan fungsi otot menjadi lebih sempurna sehingga janin yang dilahirkan lebih dari 32 minggu dapat hidup di luar kandungan. 9. Imunologi. Hanya terdapat imunologi semaglobin, dibentuk banyak dalam bulan kedua setelah bayi dilahirkan. Imunologi gamma globin pada janin berasal dari ibunya melalui plasenta. Selanjutnya di sini ada kasus di mana pada hari Sabtu tanggal 21 Maret, Nyonya N membawa anaknya yang diketahui baru lahir sekitar 1 minggu yang lalu ke RS Islam. Nyonya N mengeluh tentang kondisi kesehatan bayinya, seperti tubuh bayi dingin saat disentuh, bayi tampak lemah, kulit bayi tampak kemerahan. Setelah diperiksa suhu tubuh bayi, hasil pemeriksaan suhu tubuhnya adalah 34,5 derajat Celcius. Bidan mengatakan bayi mengalami hipotermia. Selanjutnya ada pembahasan kasus, di mana hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Kondisi hipotermia pada bayi baru lahir tidak boleh dianggap sepele karena ada beberapa penyakit yang memiliki gejala hipotermia, diantaranya infeksi berat, radang selaput otak, radang paru, dan hipoglikemi. Suhu normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Hipotermia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stres dingin, hipotermia sedang, dan hipotermia berat. Batasan stres dingin adalah suhu antara 35,5 derajat Celcius dan hipotermia sedang, suhu tubuh bayi berkisar antara 32 derajat hingga 35,4 derajat Celcius, dan hipotermia berat bayi dinyatakan mengalami hipotermia berat jika pengukuran suhu tubuhnya menunjukkan angka kurang dari 32 derajat Celcius di termometer. Penyebabnya ternyata hal yang bisa terjadi terlihat sederhana, di mana diantaranya itu diakibatkan oleh popok yang basah yang dibiarkan terlalu lama, atau bisa juga karena penyetelan suhu pendingin ruangan yang terlalu rendah. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menutup kepala bayi dengan topi hangat, memastikan pakaian bayi selalu kering, menyelimuti bayi saat tidur, menjaga agar
suhu ruangan selalu hangat, memastikan seluruh bagian tubuh bayi termasuk yang bersentuhan dengan popok selalu dalam keadaan kering, dan tidak menempatkan bayi di arah hembusan angin dari jendela. Jadi kesimpulannya adalah bayi baru lahir normal adalah bayi lahir yang melewati masa penyesuaian pada minggu pertama kehidupannya. Ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan bayi, periode neonatal adalah periode yang paling rentan akan banyak hal seperti infeksi dan pengaturan tubuhnya, terutama pada bayi yang beratnya rendah saat melahirkan, sehingga perlu pemberian ASI atau PASI yang mencukupi untuk membantu bayi dalam keadaan sehat dan menurunkan angka kematian bayi. Bayi baru lahir juga membutuhkan asuhan yang dapat meningkatkan kesempatan untuknya menjalani masa transisi dengan baik. Masa transisi terbagi menjadi dua, yaitu periode transisional dan pasca transisional. Pada masa transisi bayi baru lahir mengalami perubahan fisiologi yang meliputi perubahan metabolisme karbohidrat, perubahan suhu tubuh, perubahan pernapasan, dan perubahan struktur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.